Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Allah senantiasa menepati janjinya. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Dalam Quran itu disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Maka satu di antara ciri orang munafik itu adalah mengingkari janji. Apabila berjanji tidak ditepati. Nah, kita percaya penuh, sedikit pun tidak ada keraguan bahwa Allah berjanji manakala hambanya menjalani hidupnya di dunia dilandasi dengan iman dan melakukan ibadah semata-mata karena ikhlas hanya karena Allah, maka Allah memberikan kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Itu janjinya Allah. Oleh karenanya di dalam kita sebagai seorang mukmin menjalani hidup itu harus menjaga 4 perkara. Ini diingat-ingati. Dalam menjalani hidup sebagai seorang mukmin ini harus menjaga 4 perkara. Siapapun, kalau saya dan sampean memang kepingin hidup bahagia, 4 perkara ini harus selalu diawasi, selalu dikoreksi. Ini sebab yang tahu itu hanya dirinya sendiri, dan tentu Allah pasti maha tahu. Nah, oleh karena itu dengan kejujuran ini kita berupaya untuk menjaga 4 perkara ini. Apa 4 perkara itu? Nah, ini yang harus saya dan sampean pahami. Maka itu di dalam melakukan ibadah sholat itu tidak banyak yang dibaca oleh seorang yang melakukan sholat. Yang dibacakan hanya 5 perkara saja. Pertama yang dibaca diucapkan oleh orang musallin, mengucapkan takbir yang sudah kita sampaikan. Takbiratul ihram, takbir yang pertama itu Allahu Akbar. Takbir yang pertama yang dikenal dengan takbiratul ihram itu wajib diucapkan. Kalau takbir-takbir yang lain kan takbir intiqal hukumnya sunat. Sekalipun kita tidak mengucapkannya tidak menyebabkan batalnya sholat. Tapi kalau takbir yang pertama, kalau kita tidak mengucapkannya tidak sah sholat kita itu. Allahu Akbar. Lalu nomor 2 yang wajib untuk diucapkan bagi orang yang melakukan sholat itu adalah mengucapkan Fatihah. Nah, Fatihah ini beda-beda. Ada yang mengawali dari Bismillah, ada yang mengawali dari Alhamdulillah. Saya selaku pengikut madhab Syafi'i, itba dengan madhab Syafi'i, saya mengawali Fatihah saya dengan Bismillah, akhiri dengan waladhdallin. Amin itu hanya bagian sunat. Walaupun tidak membaca amin tidak menimbulkan tidak sahnya sholat. Tapi kalau tidak membaca Ar-Rahmanir-Rahim tidak sah sholatnya kalau memang sengaja untuk ditinggal. Nomor 3-nya bacanya tahiyat. Orang musholin, orang melakukan sholat wajib atasnya membaca tahiyat. Nah, tahiyat itu sampai kalimat 2 kalimat syahadat itu tahiyat. Mulai dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ashhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Dan tahiyat yang dibaca itu yang menjadi kewajiban yang harus dibaca hanya pada tahiyat akhir, bukan pada tahiyat awal. Maka di tahiyat awal hukumnya sunat. Lalu yang keempat, baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita ikuti mengucapkan sholawat kepada keluarga Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad. Seandainya cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya cukup, itu sudah sholawat. Jadi baca wa ala ali sayyidina Muhammad itu bagian ketambahan sunat. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai seterusnya, itu hukumnya sunat. Yang wajibnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu kita tambah dengan wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu yang kelimanya yang wajib untuk kita baca adalah baca salam, assalamualaikum. Sampai cukup di situ sudah cukup. Yang baik ditambah warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita mensolati jenazah, bagus ditambah dengan wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam itu ya pertama, yang salam pertama aja. Salam yang kedua pada tahiyat itu hukumnya sunat. Hanya 5 itu bacaan dalam sholat wajib. Adapun subhanallah walhamdulillah sampai seterusnya itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, rabbana walakal hamdu sampai seterusnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu sunat. Tapi sunat ini menjadi sebab tingginya derajat seseorang di dalam melakukan sholat. Maka Rasulullah mengajarkan itu, walaupun kita di dalam mengerjakan sholat wajib ataupun melakukan sholat sunat, hendaknya yang sunat itu juga diikutkan, dilaksanakan. Maka dengan itu orang yang betul-betul di dalam dirinya sebagai orang mukmin yang menjaga 4 perkara itu berupaya menjadikan sholat itu sebagai sebuah kenikmatan. Maka yang dijaga 4 perkara ini, yang pertama orang mukmin berdasarkan hadis Nabi, sampean dan saya diingatkan oleh Nabi supaya menjaga hati kita masing-masing. Maka sampean kan mengenal hadis Nabi. Beliau menyatakan, mengingatkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Kalau jahat, jahat semuanya. Nabi ketika ditanya, apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, itu adalah hati. Sampai-sampai ada istilah di bahasa kita itu, kalau orang tidak bisa menghormati perasaan orang, lalu orang itu dituduh orang itu tidak punya hati. Padahal hatinya ada. Hatinya ada, tapi justru disebut tidak punya hati dia. Jadi orang yang justru menimbulkan satu sikap yang orang lain tidak suka, sakit hati, itu karena dirinya tidak menjaga hati. Nah, ketika hati ini dijaga, jaganya dengan apa? Nomor 2, maka jaga di hati ini dijaga dengan iman. Nah, iman ini yang harus diawasi, karunia Allah. Karena sejak sebelum kita lahir di muka bumi ini, iman sudah diikutkan, sudah ditempelkan. Maka setiap anak yang lahir hukumnya suci, karena ada iman itu. Maka dikatakan orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis.
Najisnya itu bukan najis bendanya, badannya, tapi najis akidahnya. Lah anak kecil belum dituntut akidah, tapi dia sudah dipasang imannya oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi iman sudah dipasang. Maka menjaganya hati itu dengan iman. Nah, kalau imannya salah, ini bahaya. Orang non muslim menyatakan juga beriman, orang muslim juga menyatakan iman. Pertanyaannya, apa sama imannya non muslim dengan imannya orang muslim? Berbeda. Maka imannya ini dijaga. Iman yang bagaimana? Iman yang di dalam diri kita meyakini bahwa Allah yang memiliki sifat wajib 20 yang digunakan untuk memperkokoh keyakinan kita. Iman terhadap Allah yang memiliki sifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi. Jadi kalau sudah keimanan kita begitu, maka tidak ada kita membayangkan Allah sebagai makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, ini dijaga imannya. Ketika sampai melakukan sholat Allahu Akbar, tidak membayangkan Allah di depan kita dengan wujud perasaan, tapi Allah kita gambarkan dalam keyakinan kita. Jadi bukan merupakan bayangan, tapi keyakinan bahwa Allah senantiasa menguasai kita. Bagaimana bentuknya? Tidak ada bentuknya, tidak bisa kita untuk melihatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan diumpamakan seperti ini, seperti itu. Ini iman dijaga. Nah, untuk menjaga iman tadi harus dinyatakan, dibuktikan. Karena iman itu bukan sekedar pengakuan, iman bukan sekedar keyakinan dalam hati, tapi iman itu harus dibuktikan dengan perlakuan. Maka yang dijaga yang ketiga ini amal. Bagaimana orang beriman menjalani hidupnya di dunia ini? Nah, amal. Maka diperintah oleh Allah lewat Rasulnya agar orang yang beriman itu senantiasa membuktikan dengan amal. Maka firman Allah ketika memanggil orang mukmin diikuti dengan perintah untuk melakukan perbuatan amal baik. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Terus maka amal ini dijaga sehingga kita senantiasa untuk berusaha mengetahui mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Ini dipimpin oleh hati. Loh, ketika hati dengan yang dasar iman lalu dibuktikan dengan amal, ketika seseorang tadi karena terpilih untuk menduduki sebuah jabatan, jabatannya dilandasi dengan keimanan, maka dia akan menggunakan jabatan untuk amal sesuai dengan keimanannya, lalu tidak menimbulkan kecurangan, yang muncul kejujuran, tidak menimbulkan kesombongan tapi ketawadhuan. Itu karena amal yang dilandasi dengan hati yang ditata dengan iman. Ini harus kewajiban kita. Nah, kira-kira gimana gitu. Sehingga dengan itu kita yakin Allah memberikan janjinya. Saya buat ilustrasi. Katakanlah saya ini seorang pemborong, pemborong umpamanya gitu, pemborong. Lalu Pak Haji Syarifuddin itu sebagai kontraktor umpamanya. Lalu saya ngikut dengan beliau, contoh aja contoh, ngikut beliau. Dia dapat borongan ke sana, saya ikut sebagai pemborongnya. Kemana-mana ikut, kemana-mana ikut. Terus saya kepingin merubah nasib. Setelah sekian tahun lamanya saya ikut dengan beliau, akhirnya saya minta izin untuk berhenti. Karena saya itu bekerja dengan baik, si Pak Syarifuddin itu diam-diam karena senangnya ingin memberi hadiah. Lalu si pemborong yang mohon berhenti tadi dibolehkan berhenti.
tapi coba selesaikan dulu satu rumah. Si pemborong tadi, saya tadi bikin rumah sesuai dengan kontraktor tadi, borong sana bikin rumah. Kebetulan saat itu berada di kampungnya sendiri, bikin rumah. Karena sudah ada ketentuan nanti kalau sudah selesai satu rumah bisa berhenti, maka saya ini membuat rumah itu, membangun rumah semau-maunya. Pokoknya yang penting asal jadi, tidak mikir kuatnya, bagusnya, pokoknya yang penting jadi. Selesai dikerjakan cepat-cepat, lalu pasang pintu, pasang kunci, semuanya selesai, baru saya lapor, Pak, rumahnya sudah selesai dan saya minta izin untuk berhenti. Lalu si Pak Syarifuddin yang kontraktor tadi ngomong, sampean sudah lama ngikut dengan saya di mana-mana, sampean selalu ikut. Saya bangga, saya senang dengan sampean. Untuk memberikan penghormatan kepada sampean, maka rumah yang sampean bangun tadi saya hadiahkan dengan sampean. Kagetnya bukan main. Seandainya dia tahu kalau rumah yang mau dibangun tadi akan dihadiahkan, dibangun baik-baik, dibangun kuat-kuat, karena dia tahu kalau itu bakal dihadiahkan. Karena tidak tahu, cuma disuruh untuk bangun rumah saja, dibangun selesai. Pokoknya kalau mau berhenti, bangun selesai satu rumah dulu, bangun seenaknya, dibangun akhirnya menyesallah dia. Nah, pertanyaannya muncul, sampean dan saya sudah diberitahu oleh Allah bahwa Allah akan memberi hadiah terhadap hambanya yang senantiasa beramal dilandasi dengan iman tadi. Apakah keyakinan kita masih meragukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kalau kita menyadari, maka kita harus berupaya sebaik mungkin untuk beramal, karena kita sudah meyakini bahwa Allah menjanjikan, dan janjinya Allah tidak bakalan untuk dikhianati. Kira-kira kita sudah bagaimana? Ya, ini kita tanya, maka itu harus dijaga tadi. Yang pertama, menjaga hati kita. Hatinya senantiasa diajak untuk sadar dengan Allah, sehingga dengan hati yang bersih dia akan senantiasa menampakkan kejujuran, dan kejujurannya bukan dilandasi karena ingin pujian orang lain, tapi dilandasi karena keimanannya. Akhirnya dengan kejujuran dan keimanannya tadi menimbulkan sikap dan perilaku yang menimbulkan orang lain suka, Allah suka. Inilah syirnya apa yang dinyatakan oleh hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kalau sudah tiga ini dijaga, maka yang paling terakhir diawasi. Sudahkah semua yang dilakukan tadi betul-betul dilandasi dengan keikhlasan? Hatinya dijaga dengan iman, imannya digunakan untuk menata hati, hati yang terjaga oleh iman menimbulkan sikap untuk senantiasa gemar dan suka beramal baik. Lalu amal baik yang dilakukan tadi dibingkai dengan ikhlas. Maka sampean-sampean dan saya setiap sholat tidak lupa membaca doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ujung-ujungnya lillahi Rabbil alamin. Pernyataannya itu apakah sudah betul ada pada diri kita, bahwa hidup kita, ibadah kita sudah benar-benar kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan perlu jawaban pada diri kita masing-masing. Maka itu Allah dengan tegas menyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan sudah nyata itu. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk beribadah kepadanya kecuali ikhlas hanya karenanya. Loh, kalau hatinya tidak jujur, dia berbuat baik, kebaikan yang dilakukan bukan dilandasi iman, sehingga tidak dengan iman itu muncul tidak disertai dengan ikhlas, lalu muncul riya, perbuatan baiknya hanya ingin dapat pujian.
perbuatan baiknya karena ingin untuk mendapatkan sanjungan. Karena ibadah perbuatan baiknya tidak karena Allah akan menimbulkan keputusasaan, akhirnya menambah kegelisahan, putus asa karena keinginannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, dari makhluk tidak dapat, akhirnya dia menjadi orang yang putus asa. Tapi kalau kita semuanya dilandasi karena Allah, tidak berpikir tentang pujian manusia, tidak berpikir karena sanjungan manusia, yang dipikir dalam hatinya adalah apakah Allah ridho terhadapnya. Maka karena kepingin mendapatkan keridhaan dari Allah, maka di dalam hidupnya menjaga jangan sampai terjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam dirinya. Ini saking beratnya lalu sampean diajari oleh Rasulullah dengan doa yang sampean sudah hafal semuanya itu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnaj tinaba. Sampai sudah diajari, ya Allah tunjukilah terhadap hambamu itu yang benar itu benar, berikanlah kemampuan kekuatan buat hambamu untuk senantiasa berada di dalam kebenaran. Tanpa pertolonganmu ya Allah tidak bakalan hambamu bisa berada di dalam kebenaran. Sampai dan saya sekarang berada di masjid, selesai mengikuti pelaksanaan ibadah sholat maghrib berjamaah, terus sampean dan saya bersama-sama duduk iktikaf di masjid, lalu kita bersama tholabul ilmi. Ini kalau tidak karena pertolongan dan hidayah Allah nggak bakalan. Pertanyaannya, apakah tidak kita merasa bahagia diberikan oleh Allah pertolongan dan hidayah berada di dalam kebaikan itu? Maka saking itu beratnya sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, dudukmu di majelis ilmu itu satu saat nilainya lebih baik dibanding dengan ibadah sholat sunat 1000 rakaat. Saking mulianya, coba bayangkan. Nah ini semuanya dilandasi dengan keikhlasan, karena merasakan dirinya senantiasa dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya sadar bahwa dirinya pasti bakal kembali menghadap di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan. Maka waktu yang masih ada diberikan oleh Allah digunakan untuk menghapus kesalahannya dan memperbanyak amal kebaikan agar memperoleh ridhonya. Semua tadi dilandasi 4. 1, hatinya harus bersih. Untuk menjaga hati yang bersih tidak ada jalan lain kecuali hanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tadi akan memunculkan sikap untuk senantiasa suka beramal, karena semuanya tadi ingin mendapatkan ridhonya. Maka di dalam menjaga hati dan iman serta amal tadi dibingkai dengan keikhlasan. Nah insya Allah, sehingga nanti ketika panggilan sholat subuh datang, kita bergairah untuk datang menuju sholat subuh berjamaah, karena Allah berjanji lewat Rasulnya. Orang sholat subuh diberikan kehidupan yang serba kebutuhannya dicukupi, kaya orang subuh. Sampai sholat sunat subuh saja nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Pertanyaannya, sudahkah itu menjadi keyakinan buat kita yang dengan itu memunculkan sikap kita untuk berupaya mendapatkannya? Nah bagaimana untuk bisa mendapatkannya? Tentu dengan berjuang, dengan amal. Maka di dunia dikatakan oleh Nabi sebagai mazro'atul akhirah, tempat kita berbuat, beramal yang nanti akan kita nikmati di akhirat. Tinggal kita. Nah ini oleh karenanya kita bersyukur mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya dilandasi karena iman kita kepada Allah, dan betul-betul dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Nah semuanya tadi muaranya niat. Makanya itu kata Nabi, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya saja. Nah orang beramal kalau sudah tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, sebanyak apapun amal yang dilakukan akan menjadi sia-sia.
Nah, dengan hati yang dilandasi dengan iman, maka dia beramal senantiasa dibingkai dengan ikhlas hanya karena Allah. Maka melepaskan diri dari pujian manusia, melepaskan diri dari sanjungan manusia, melepaskan diri dari kesombongan. Semuanya mengantarkan kita untuk menjadi manusia yang tawadhu. Lalu diajak kita berdoa, Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya iwarriya iwal ujubi wasum'ah. Ya Allah, selamatkanlah hati hambamu ini dari sifat kibriya, sifat sombong, sifat riya, sifat ujub, sifat suuzon. Mohon ya Allah, hati hambamu ini engkau selamatkan dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Waj'al qulubana quluban mutmainnatan khosyiatan mutawadhiatan warikotan. Jadikanlah hati hambamu ini hati yang khusyuk, hati yang tawadhu. Maka hati dijaga. Jaganya hati dengan iman, bukan dipasang satpam, bukan dipasang ini, tapi dipasang iman. Iman hanya kepada Allah, karena tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada tujuan untuk kita beribadah kecuali hanya Allah. Maka ketika kita beriman hanya kepada Allah, maka mengantarkan kita untuk memperoleh keselamatan. Itulah yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, potongan ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan kita semuanya diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan pada akhirnya hati kita dipenuhi dengan cahaya iman, hati kita dipenuhi dengan cahaya hidayah Allah, sehingga hati kita senantiasa menggerakkan kita untuk senantiasa beramal dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.